salah tapi kita anggap benar. Kita punya pandangan, hidup mesti menyenangkan. Dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita melanjutkan kembali latihan pengembangan batin, hari ini kita akan menggunakan sebagian waktu ini untuk kelas Dhamma, sebagai bagian untuk pembekalan, terkhusus untuk memiliki arah dan juga sekaligus checklist apa yang kiranya belum ya kita perlu munculkan, yang sudah ya sebisa mungkin untuk dipertahankan. Karena satu kebiasaan yang baik adalah mengatur segalanya dengan persiapan. Seperti halnya seseorang yang akan berpergian, semua barang akan terbawa dan tidak ada yang ketinggalan ketika ia telah menyusun dan membuat checklist. Ya seperti kita kalau mau pergi-pergi. Ya, charger HP-nya sudah dibawa belum? Jaketnya, paspornya. Nah, kenapa ini semua perlu dipersiapkan? Supaya nanti ketika sedang melakukan perjalanan, kita tahu hal-hal apa saja. Sama juga di dalam kita berlatih Dhamma, sebelum kita berangkat, maka kita checklist dulu. Ya. Mengingat perbekalannya ini banyak. Kalau perbekalannya itu banyak, kalau checklistnya tidak ada, khawatirnya itu ketinggalan. Ada orang berpergian, kabel chargernya ke bawah, kepala chargernya masih di rumah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika dia berangkat, dia tidak mengecek. Seperti itulah tahap-tahap di dalam belajar. Sebelum kita praktek, kita mesti tahu teorinya dulu. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman. Nah, hari ini kita membahas topik tentang Panyasutta. Sutta tentang kebijaksanaan. Ini sebetulnya tema ini sudah saya bawakan waktu kemarin, retret meditasi akhir tahun. Saya pikir ada yang ikut, ada yang tidak, banyak yang tidak. Jadi sayang nanti kalau yang tahu cuma yang ikut saja. Nah, kenapa topik ini penting? Karena kebijaksanaan itu adalah puncak dari praktek. Setelah sila, samadhi, yang paling tinggi adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah yang bisa dipakai untuk memotong, khususnya memotong awija dan tanha. Ya, awija dan tanha itu hanya bisa dipotong dengan kebijaksanaan. Kalau masih sebatas keyakinan, kekuatan keyakinan itu hanya mampu memotong keraguan-raguan. Ragu-ragu hanya bisa dipotong dengan keyakinan. Tetapi ketidaktahuan awija itu terpotong ketika seseorang itu punya kebijaksanaan. Makanya kebijaksanaan itu perlu kita mengerti untuk apa? Untuk dipakai memotong ketidaktahuan. Makanya karakteristik dari panya, karakteristik dari kebijaksanaan itu adalah melenyapkan awija. Nah, kita ini awijanya itu masih tebal. Ya, awijanya masih tebal. Awija ini yang nanti melahirkan yaitu pandangan keliru. Jadi pandangan keliru itu ada dari akar yakni ketidaktahuan. Jadi seseorang itu bisa punya pandangan keliru karena dia tidak tahu. Apa pandangan keliru yang
kita anggap benar, padahal salah. Apa pandangan keliru yang kita anggap benar tetapi salah? Masih ingat? Kita sekarang ini punya pandangan keliru yang kita anggap benar, padahal salah. Masih ingat? Masih? Ada pandangan keliru yang sebetulnya adalah salah tapi kita anggap benar. Kita punya pandangan, hidup mesti menyenangkan. Untuk apa hidup kalau tidak bisa bersenang-senang? Banyak orang menderita karena tidak bisa menuruti kesenangan. Padahal yang benar adalah kesenangan adalah awal dari penderitaan. Jadi kita ini punya pandangan keliru. Hidup mesti senang. Sampai kemudian menyimpulkan, untuk apa saya hidup kalau tidak bisa senang? Karena dia berpikir bahwasanya untuk apa saya hidup kalau tidak bisa senang, itulah mulai muncul pelanggaran-pelanggaran sila. Kenapa orang bisa korup? Kenapa? Karena dia punya pandangan hidup mesti senang. Dan senang itu pakai bayar. Dan untuk bayar dalam jumlah banyak, dia mesti... Nah itu dia. Jadi dalam pandangan kita itu sekarang, ya kita masih bersama dengan pandangan keliru. Yang kita anggap benar. Ya. Jadi kita ini masih punya pandangan keliru yang kita anggap benar. Ya, mesti senang. Mesti senang. Mulailah timbul perbandingan sosial, makin menderita. Dia punya ini, saya belum, sudah punya kok dia lebih daripada saya. Mulai kita dibuat menderita. Nah, pandangan keliru semacam ini hanya bisa ditinggalkan kalau seseorang itu sudah memiliki kebijaksanaan. Makanya awija itu hanya bisa terpotong oleh panya. Ya. Dan di dalam sutta ini berbicara tentang hal-hal apa saja yang bisa memunculkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang belum ada bisa muncul, yang sudah ada bisa berkembang, hingga akhirnya bisa terpenuhi. Jadi ada kondisi. Ini bahasa Palinya, ya, supaya Anda tahu bahasanya Sang Buddha. Tujuan saya begitu. Oh, ternyata bahasanya Sang Buddha begitu. Ya, para biku ada sebab, hetu itu sebab. Ya, pacaya itu kondisi. Ya, ada 8 sebab dan kondisi di dalam praktek kehidupan suci untuk memperoleh kebijaksanaan. Ya, jadi ada 8 sebab dan kondisi. Hetu itu sebab, pacaya itu kondisi. Ya. Ini yang sudah belajar Abhidhamma ada hetu pacayo, arama pacayo. Nah, pacaya itu artinya sebab. Hetu itu namanya sebab, pacaya itu kondisi. Ya. Sebab itu artinya yang terdekat. Ya, kalau Anda mau memetik buah mangga, Anda kalau mau metik buah mangga, maka Anda mesti nanam pohon. Pohon mangga itu namanya hetu. Dipupuk, dirawat itu namanya pacaya. Sudah ngerti? Ya. Jadi hetu itu adalah benihnya. Pacaya itu kondisinya. Kalau mau petik buah durian, mesti bibit durian itu adalah hetu, sebab. Dipupuk, dirawat, dipotong cabang-cabang yang tidak berguna, itu namanya kondisi. Makanya kita mesti tahu sebab dan kondisinya. Ini ada 8 sebab dan kondisi yang mendukung kehidupan suci. Adi Brahmacaryaka.
Ya, Adi Brahmacari Kayak. Ya. Kebijaksanaan yang belum muncul menjadi muncul. Apati ladaya, pati labaya. Ya, yang belum muncul bisa menjadi muncul, yang sudah ada bisa berkembang, sampai akhirnya berkembang hingga penuh. Wepul layak, sampai penuh. Dan akhirnya selesai. Nah, ini terjemahannya. Jadi kondisi inilah yang mesti kita ketahui. Apa saja? Yang pertama. Ini yang pertama. Yang pertama untuk menjadi kondisi sebab kondisi munculnya kebijaksanaan. Yang pertama. Di sini seorang biku hidup bergantung dengan sang guru atau seorang teman biku tertentu dalam posisi seorang guru. Yang terhadapnya ia telah menegakkan rasa malu dan rasa takut yang mendalam. Telah menegakkan kasih sayang dan penghormatan. Artinya apa? Yang menjadi dasar awal memotong yakni ketidaktahuan. Dasar awalnya mesti memiliki yaitu hiri dan otapa. Ya, hiri dan otapa. Hiri itu artinya rasa malu. Otapa artinya ada rasa takut, ya. Malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Hiri dan otapa ini kalau orang berjalan itu tidak akan kehilangan arah. Yang dalam bahasa populer namanya kompas. Kompas itu supaya orang bisa tahu mana sisi utara, timur, selatan, barat. Seorang tahu, punya kompas. Nah, kompas yang paling awal adalah hiri dan otapa. Kalau seseorang tidak punya hiri dan otapa, roboh semua. Ya, makanya ini dasar kebijaksanaan sebelum kita ngomong wipasana, sebelum kita berbicara melepaskan kemelekatan, ini yang dulu yang mesti ada. Meskipun kita pandai berteori, pandai bercerita, tapi kalau kita tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat, tidak ada rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat, sebutannya ya, kita bukan orang bijaksana. Ya, jadi orang bijaksana itu tanda awalnya ini. Meskipun kita meditasi sampai kapanpun, mungkin tidak 3 jam, mungkin sampai 6 jam. Sekali duduk 6 jam. Tapi kalau tidak punya hiri dan otapa, pannya tidak akan berkembang. Pannya tidak akan mungkin bisa berkembang. Jadi tidak hanya bisa mengandalkan duduk lama, jalan lama, enggak. Justru yang paling pertama ini yang tidak pernah kita koreksi. Ya, kita selalu berbicara tentang pancakanda, rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda. Tapi sebetulnya ini adalah yang paling pertama. Ya, paling pertama itu adalah ini. Makanya tadi kan di checklist. Kira-kira hiri dan otapa kita sejauh apa? Hiri dan otapa baru muncul kalau ada orang, atau sudah menjadi naluri. Naluri itu ada orang atau tidak ada orang itu sudah ya otomatis. Dan ini pun perlu diingat-ingat. Takutnya kita yaitu sudah tahu salah. Ya. Kenapa hiri dan otapa itu bisa hilang? Karena kita punya yaitu menormalisasikan. Tahu enggak menormalisasikan? Ya tidak hanya banjir aja dinormalisasikan. Kita itu juga punya normalisasi, kadang-kadang sudah tahu buruk, kemudian dinormalisasikan. Contohnya apa? Alah enggak apa-apa, temannya banyak. Nanti kalau tidak ikut begitu, nanti kita enggak kebagian loh. Akhirnya bagaimana?
lambat laun, hiri dan otapa yang sudah ada dinormalisasikan, akhirnya yang dulunya mau berbuat jahat itu segan, ya, yang dulu mau melakukan sesuatu takut akibatnya, karena pikirannya menggunakan logika yang menormalisasikan, akhirnya enggak apa-apa. Ini perlu diketahui. Karena kita kadang-kadang kitanya sudah punya hiri dan otapa, tapi orang di sekitar kita ini yang menormalisasikan. Alah, enggak apa-apa, jahat-jahat sedikit enggak apa-apa. Namanya juga masih latihan. Ya, enggak apa-apa, jahat-jahat dikit enggak apa-apa. Kan yang penting niatnya baik. Nah loh. Ya. Nah loh, itu namanya apa? Menormalisasikan. Kemudian, ya yang lain juga begitu. Kalau enggak begitu kita nanti makan apa coba? Ya, itu namanya menormalisasikan. Seperti ada beberapa orang yang suka minta pertimbangan saya. Seolah-olah saya jadi hakim. Nah kalau tempatnya dingin bagaimana Bante? Masa enggak boleh minum minuman yang memabukkan? Kalau tempatnya dingin bagaimana Bante? Pakai jaket. Saya bilang. Ya. Tapi kan udah mulai. Dia mengajak supaya apa? Menormalisasikan. Ya, enggak apa-apa, lingkungannya juga menerima, tidak ada problem. Hiri dan otapa itu bisa menjadi hilang. Yang sudah ada bisa menjadi lenyap. Yang belum berkembang, ya tidak mungkin bisa berkembang. Jadi topik ini saya angkat supaya kita dari jauh-jauh hari. Ya, jauh-jauh hari kita sudah punya persiapan. Ya. Karena kalau seseorang tidak punya hiri dan otapa, ya, tidak akan bisa berkembang. Ya, tidak akan berkembang. Ya. Ikut retret meditasi misalnya. Ya. Kemudian Bante juga tidak suruh-suruh kita kok. Udah santai-santai aja. Ya. Misalnya kegiatannya jam 4, peserta bangun. Bante tidak mungkin ngetokin pintu satu-satu. Itu ngetes hiri dan otapanya. Ada rasa malu enggak kalau telat? Bantenya datang jam 4, masuk datang jam 6 pesertanya. Ya sih tidak komplain, hanya menanamkan bahwasannya ini dari hal-hal yang kecil. Telat sedikit juga enggak apa-apa, dinormalisasikan. Makanya sebisa mungkin ini sebagai pembekalan awal. Sejauh apa kita sampai sekarang, sudahkah hiri dan otapa itu pada diri kita? Ya, kadang-kadang yang pertama adalah normalisasi. Ya, normalisasi ya. Ada yang normalisasi, ada yang lucu juga. Jadi orang itu enggak usah marah-marah, enggak baik. Kan kamu sudah sering meditasi, dengerin dhamma, masa masih marah-marah? Dia normalisasikan. Memang dalam keluarga saya itu, bapak saya juga pemarah. Ibu saya juga pemarah. Jadi sepertinya ini saya memang keluarganya memang jenisnya begini. Ada yang begitu? Jadi dia dikasih nasihat, dia bilang, sudah dari sananya memang begitu. Memang keluarga saya keras, saya didik keras. Sehingga untuk berubah dia membuat normalisasi. Memang sudah dari sananya. Bagaimanapun ini sudah dari sana. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, selain ada normalisasi, sering membenarkan diri, menganggap salah sebagai biasa, ya, menertawakan pelanggaran kecil. Tidak apa-apa. Tidak ada yang lihat juga kok. Ada orang sudah berbuat jahat, salah gitu, kemudian dia bikin pengakuan. Malah dinormalisasikan. Kemarin itu saya ngambil punya orang. Itu orang kaya. Kalau kamu ambil segitu tidak apa-apa. Nah ini nanti bisa hiri dan otapa juga bisa menjadi hilang, normalisasi. Hati-hati. Nah selain itu juga karena awija. Ya, awija itu tidak mengerti hukum karma. Tidak tahu tentang hukum sebab akibat. Dan tidak tahu akibat jangka panjang. Jadi kalau seseorang tidak punya hiri dan otapa,
karena ketidaktahuan, sehingga dia tidak tahu akibat jangka panjangnya. Bahwasanya keburukan itu juga akan berakibat jangka panjang. Makanya beberapa orang kan membetulkan tuh. Ya, membetulkan apa-apa sudah dikasih tahu, kemudian dia membuat pernyataan bahwasanya tidak ada akibatnya. Tidak ada akibatnya. Inilah munculnya kenapa hiri dan otapa itu tidak berkembang. Ya. Di zaman dulu, di cerita itu kan ada seorang ibu punya anak. Ada tetangga punya mangga. Dan anak itu punya ketapel. Tahu kan ketapel? Mangga tetangga. Diketapelin. Jatuh. Dipuji sama ibunya. Wah, pinter anak saya. Pinter bisa bidik mangganya tetangga. Pinter. Bukannya dinasehati malah dipuji. Kira-kira hiri dan otapanya nanti ke depannya bagaimana? Mulai dari mangga tetangga, sepeda motor tetangga. Ya ini bisa terjadi. Kenapa? Karena sejak awal tidak pernah yang namanya dimunculkan, yaitu hiri dan otapa. Makanya ini orang yang bijaksana itu, yang belum muncul, kebijaksanaan belum muncul, bisa menjadi muncul, kebijaksanaan sudah ada, bisa menjadi berkembang, kalau seseorang itu memiliki hiri dan otapa. Dan hiri otapa itu harus bersandar. Kita mesti ada orang baik yang senantiasa mengingatkan. Karena hiri dan otapa itu tidak mungkin muncul tanpa adanya orang yang memberitahu. Makanya yang disebutkan di sini. Seorang biku hidup dengan bergantung sang guru. Kalau tidak guru adalah sesama. Ya. Yang dianggap sebagai layak dijadikan panutan. Sebagai apa? Sarana untuk pengingatan. Karena hiri dan otapa itu tidak muncul tiba-tiba tanpa ada yang mengingatkan. Makanya kalau ada orang tua yang mengingatkan anaknya, nah itu bagus. Jangan. Tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi orang mesti jujur. Nanti kalau tidak jujur nanti begini. Ini mengajarkan tentang apa? Tentang kebijaksanaan yang paling awal. Nah, setelah dia bertanya, setelah dia punya hiri dan otapa, di sini kebijaksanaan yang muncul yang kedua, dengan mau bertanya. Jadi ketika ketemu dengan guru, ya, ketika ia sedang menetap dengan bergantung pada sang guru atau teman biku tertentu, dalam posisi seorang guru, yang terhadapnya ia telah menegakkan yaitu hiri dan otapa, telah menegakkan kasih sayang dan penghormatan, ia dari waktu ke waktu menemui mereka dan bertanya. Artinya apa? Kalau ada waktu senggang, mesti datang dan bertanya. Ya, jadi kalau mau bertanya itu mesti tahu waktunya. Jadi kalau Anda mau datang kepada saya, mesti tahu waktunya. Tahu waktunya. Bante saya mau datang, mau bertanya. Bante kemana? Bisa enggak? Jangan uduk datang. Datang. Bante saya mau diskusi dengan Bante. Bante hari ini kegiatannya banyak. Gitu ya Bante? Iya. Bantenya tidak punya welas asih pada saya. Bantenya tidak punya welas asih. Saya pikir Bante penuh welas asih. Saya sudah datang dari rumah. Nah ibu bapak ya, jangan seperti itu. Kalau Anda mau ketemu, Anda jangan tiba-tiba uduk. Bante minta jadwal mau ketemu konsultasi. Hari ini saya mau ceramah. Diem. Tapi dalam hati, mana mitanya? Saya ini kan perlu diskusi dhamma. Masa tidak punya waktu untuk saya? Katanya Bante penuh meta. Masa saya datang tidak dikasih bantuan apa-apa? Padahal cuma konsultasi. Waktunya mesti iya. Jadi kalau Anda tanya, bukannya tidak boleh bertanya, boleh. Hanya mesti tahu waktunya.
Takutnya nanti di antara Anda sudah dari rumah menyiapkan 10 pertanyaan. Sudah datang dengan keyakinan menemui. Kemudian minta izin. Dan ternyata maaf ya, hari ini tidak bisa. Bante kan ada. Ya memang ada. Karena sebagian orang nih, ini bukan curhat ya. Sebagian orang itu berpikir saya itu seperti tape recorder gitu loh. Jadi kalau sudah datang terus dipencet sedang bunyi, enggak. Ya. Jadi kalau besok mau ngisi, saya mesti bikin oret-oretan begini. Dan enggak tiba-tiba kemudian saya banyak suta. Ada 8 kondisi, enggak bisa. Saya mesti nelaah satu-satu. Jadi kalau seandainya di antara ibu bapak yang hadir hari ini, kemudian saya tolak, tidak bisa saya kasih waktu, mohon dimaklumi. Jangan sampai muncul, yakni, dia udah ngajar meditasi, enggak punya meta. Padahal di dalam meditasi diawali dengan meta. Ya makanya di suta ini orang bijaksana pun dia bertanya juga mempertimbangkan waktu. Mesti diingat ya, jadi kalau mau ketemu dengan saya bukan jual mahal. Selama saya ada waktu, saya akan menjawab. Kalau tidak ada waktu, ya mohon dimaklumi. Ya, supaya Anda saling tahu. Soalnya jauh-jauh, rumah Anda dari Sunter jauh-jauh ke sini, nge-grab udah berapa tuh? Terus sampai sini kemudian bantainya bilang, maaf ya, nggak bisa hari ini. Jangan kecewa. Itu sebetulnya karena Anda belum tahu prosedurnya. Ini bukan hanya saya. Anda mau datang ke Mendut, apalagi ke Bante Utamo. Udah jauh-jauh dari Jakarta, turun di Malang, naik pesawat, turun di Malang, naik mobil sampai Blitar. Ditanya satpam, sudah janjian? Belum? Pulang. Memang aturannya begitu. Jadi kalau Anda mau datang, mesti supaya apa? Tuan rumahnya juga persiapan. Ya. Kenapa saya cerita begini? Soalnya ada yang komplain kepada saya. Dia tulis, Bante tidak punya meta lah, tidak punya welas asih lah. Kayaknya saya belum ceramah tentang ini ya, jadi wajar kalau dia keliru. Jadi wajar kalau dia keliru. Ya, jadi ya saya maklumi. Mungkin dia tidak tahu di mana-mana. Jangankan cuma denger orang berbicara 1 jam, 3 jam siap dengerin saya. 3 jam siap. Oh, cuma dengerin situ cerita. Ya, jadi ini yang kedua. Jadi ketika kita sudah ditegakkan dengan hiri dan othapa untuk memunculkan kebijaksanaan, yang kedua adalah mesti bertanya. Yang dalam bahasa Pali, idang bante katang, imasa ko atoti. Dia bertanya, bagaimana ini Bante? Apakah makna dari ini? Jadi ini berbicara apa? Tanya jawab. Jadi kalau ibu bapak yang belum paham, ibu bapak bukan hanya, yes, pokoknya Bante ngomong apa percaya aja. Nggak paham, jangan kemudian disimpulkan. Materi hari ini dalam ya. Sampai saya nggak ngerti ya. Jangan begitu ya. Kalau Anda tidak paham dimanapun, kalau Anda belajar Dhamma tidak paham, maka Anda mesti bertanya. Karena sebagian umat ini sangat patuh, saya perhatikan. Karena saya kadang-kadang setelah dengerin ceramah biku, saya pendengar juga, kemudian saya tanya kepada umat, ngerti enggak tadi Bantenya ceramah apa? Hari ini dalam loh Bante. Hari ini dalam Bante, saya enggak ngerti loh Bante. Ya kadang-kadang kan begitu kan, wah hari ini topiknya dalam, sampai saya enggak ngerti. Apa? Lah kenapa enggak bertanya? Jadi kalau kita tidak mengerti, maka untuk memunculkan kebijaksanaan, yang kedua mesti bertanya. Para mulia itu akan mengungkapkan apa yang belum diungkapkan, menjelaskan apa yang tidak jelas, menghalau kebingungan sehubungan dengan banyak hal yang membingungkan. Kadang-kadang topik Dhamma ini banyak hal. Ya, dan disitulah kita mesti jangan malu untuk bertanya. Ya, karena ini adalah sebab. Kalau di dalam Kama Wibangga, Culak Kama Wibangga Majjhima Nikaya,
Kenapa seseorang itu terlahir kembali menjadi orang bijaksana dalam Culak Kamawi Bangga? Ya. Seseorang yang dia lahir dengan kebijaksanaan, dulunya dia suka bertanya. Jadi kalau orang itu mau bertanya, nanti lahir kembali dia akan jadi orang cerdas. Kenapa kok dia cerdas? Karena dia sudah tanya duluan. Kenapa sekarang kita tidak cerdas? Karena dulu tidak punya waktu untuk bertanya. Giliran ada waktu untuk bertanya malah malu. Ada pertanyaan, nanti aja dah. Ya. Nah, di dalam Culak Kamawi Bangga disebutkan, seseorang bisa lahir dalam kondisi yang cerdas karena dia sebelumnya sudah sering bertanya. Makanya di dalam suta ini juga disebutkan, kondisi yang kedua yang memunculkan kebijaksanaan adalah dengan bertanya. Ya, datang waktunya yang tepat kemudian bertanya. Sudah mengerti ya? Jadi kalau ada pertanyaan, ditulis pertanyaannya. Jangan sampai malah kebalik. Bante minta waktu. Giliran dikasih waktu, ketemu, ada pertanyaan apa? Apa ya Bante ya? Ada tanya apa? Malah akhirnya ngajak Bantenya kongko-kongko. Wah, ini tidak jelas ini. Kasus begitu ya ada. Ya ada. Bante ada di mana? Ada di Pustikat. Boleh mampir. No? Boleh. Ada apa? Ada yang mau saya diskusikan. Ya nanti jam 2. Sudah ditunggu di bawah, jam 2 datang. Ada tanya apa? Nggak tahu Bante yang mau tanya. Terus mau ngapain? Kira-kira Bante ada nasihat enggak untuk saya? Itu ya ada. Begitu-begitu ya ada. Ini supaya Anda jangan sampai jenisnya seperti itu. Jangan sampai gitu maksud saya itu. Nah kemudian yang ketiga. Setelah punya hiri dan otapa, dia juga mau bertanya. Setelah dia bertanya, yang ketiga. Kebijaksanaan yang belum muncul bisa menjadi muncul ketika ia yakni mengembangkan ketenangan. Baik itu secara tubuh maupun secara batin. Ya, kayak Wupaka Sena. Cak cita Wupaka Sena. Jadi dia menenangkan baik itu tubuh maupun pikiran. Jadi pikiran dan tubuh ini ditenangkan. Ya. Jadi ya, ketenangan itu adalah upasama ketenangan. Makanya ketika seseorang itu yang belum muncul kebijaksanaan bisa muncul kalau dia mau menenangkan tubuh dan pikirannya. Jadi pikiran dan tubuh ini mesti ditenangkan, bisa. Ya. Kebijaksanaan tidak akan muncul kalau seseorang tidak memiliki yaitu ketenangan. Makanya kalau ibu bapak setelah punya hiri dan otapa suka bertanya, ya mesti ya berlatih, yakni pengembangan baik itu ketenangan jasmani maupun ketenangan pikiran. Ya. Jadi Anda latihan untuk menenangkan tubuh dan juga menenangkan pikiran. Ini akan membawa pada kebijaksanaan. Kalau Anda tidak bisa menenangkan tubuh, tidak bisa menenangkan pikiran, maka kilesa-kilesa itu akan muncul. Kilesa itu adalah pengotor batin. Pengotor batin itu seperti keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, sebutannya adalah kilesa, pengotor batin yang membuat batin jadi kotor. Ya. Kalau seseorang tidak punya ketenangan, ini bisa kotor batinnya. Makanya ketenangan jasmani itu juga diperlukan, ketenangan pikiran juga diperlukan. Jalan dengan kesadaran, melakukan apapun dengan kesadaran. Ya. Ini adalah yang ketiga. Ya, ketiga. Kemudian yang keempat, ia bermoral, memiliki yaitu perilaku yang baik.
Ya. Kalau seorang biku berdiam terkendali dalam patimokkha, ya, memiliki perilaku dan tempat kunjungan yang baik, ya, melihat bahaya dalam pelanggaran-pelanggaran kecil sekalipun. Setelah menerima aturan-aturan latihan, ia berlatih di dalamnya. Jadi orang yang bijaksana itu punya sila, moralitas yang baik. Ya, punya hiri otapa, mau bertanya, mengembangkan ketenangan pikiran, ketenangan dalam tubuh. Yang keempat adalah memiliki moralitas yang baik. Maka dalam satu kebiasaan tradisi, kalau sebelum seseorang meditasi, melandasi dirinya dulu dengan permohonan sila. Untuk apa? Memperbaiki sila sekaligus mengingat tentang sila. Nah, sila ini juga bisa membawa pada kebijaksanaan. Nah, tapi sekali lagi, nomor satu itu yang paling penting dulu. Anda bisa sukses menjalankan sila, Anda bisa menenangkan pikiran dan tubuh, Anda juga bisa bertanya kapanpun dengan guru tertentu, kalau Anda punya yang pertama, hiri dan utapa. Ini dari situ, itu pondasi yang paling awal. Saya nyebut begitu, seperti orang berpergian, ya, setelah dia sudah tahu banyak hal, dia tahu arahnya. Arahnya kemana. Seperti kompas itu, hiri dan utapa. Penting sekali. Karena pelanggaran-pelanggaran itu terjadi karena tidak ada hiri dan otapa. Hal-hal baik tidak berkembang kalau tidak punya hiri dan otapa. Rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akan akibat. Nah, itu yang pertama, itu mesti dijaga baik-baik. Ya, hiri dan otapa. Nah, kemudian ini pembelajar yang keempat. Bahu suto, ya, pembelajar. Yang kelima, ya, bahu suto. Bahu suto itu artinya suta itu mendengar, bahu itu luas. Ya, dia juga sutadaro. Sutadaro itu artinya, ya, menjaga. Ya, dia sudah banyak menjaga. Kemudian dia mengkondisikan di dalam dhamma. Ya, ia telah banyak belajar mengingat apa yang telah ia pelajari dan mengumpulkan apa yang telah ia pelajari. Ya. Meliputi apa? Ajaran awal, menengah, dan juga akhir. Jadi kalau belajar itu supaya lengkap. Tahu latar belakangnya, tahu isinya, dan tahu kesimpulannya. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Jadi dalam pariyati itu kalau kita belajar itu harus tahu latar belakangnya. Jangan kemudian pokoknya. Ya, mesti tahu. Kenapa ada aturan begini? Mesti tahu ceritanya. Awalnya apa? Isinya apa? Dan kesimpulannya itu apa? Terakhir. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dan setelah kita mengetahui banyak hal, nah, ia mengingat dan menghafal secara lisan. Diselidiki dengan pikiran, ditembus dengan baik melalui pandangan. Ditya supati wida. Ditya itu pandangan, su itu adalah baik, pati wida yang menembus. Penembusan dengan baik berlandaskan dengan pandangan. Ya, ditya supati wido. Jadi kalau kita belajar, ya mesti diteliti, ya, diteliti. Namanya mana saknupe kita, ya, diselidiki dengan pikiran, diselidiki. Kenapa mesti diselidiki? Karena ciri dari orang bijaksana itu ada yoniso manasikara. Ya, yoniso manasikara itu adalah kemampuan untuk mengetahui sebabnya. Sebabnya apa? Jadi kalau kita terpelajar, kita juga mesti tahu apa yang di latar belakangnya, tahu apa yang menjadi isinya, dan tahu apa yang menjadi kesimpulannya. Ini komplit ini. Ya, komplit. Jadi kalau kita belajar mesti ya diselidiki kenapa. Saya pun juga belajar juga begitu. Ada terjemahannya, saya juga selidiki bahasa Palinya juga. Siapa tahu dia menerjemahkannya tidak sesuai. Ya, jadi tidak bilang pokoknya, tapi mesti diselidiki. Kenapa? Karena kadang-kadang
di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu kadang-kadang tidak mewakili bahasa Palinya. Makanya sedikit banyak ya diselidiki. Ya, diselidiki. Sekarang itu banyak tempat untuk belajar. Kalau dulu belajar mesti buka buku. Kalau penerbit tidak nyetak ya sudah ilmunya hilang. Dulu sangat bergantung sama percetakan. Sekarang sudah kita lahir di era digital. Tinggal tanya Google. Mau bahasa apa? Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Mandarin ada. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Hokkien? Nggak ada. Nggak ada. Jadi belum ada. Nah, yang keenam, mesti semangat. Jadi semangat ini berbicara dua ya. Yakni meninggalkan hal yang buruk. Aku salah damanang pahanaya. Jadi yang tidak bermanfaat. Aku salah itu artinya tidak baik. Hal damanang di sini adalah hal. Pahanaya artinya meninggalkan. Meninggalkan hal-hal yang tidak bajik. Aku salanang. Kemudian upasampada. Upasampada itu artinya memunculkan. Kusalanang, hal yang baik. Jadi hal yang baik itu dimunculkan. Nah, orang yang demikian tidak terputus, ya, terus berusaha, ya, kamawa dalak para kamu, ani kita duro, ya, dia dengan kuat teguh dalam usaha, jadinya tidak patang mundur, ya, dan dia tidak mengabaikan tugas. Tugasnya apa? Dua. Meninggalkan hal yang buruk dan memunculkan hal yang baik. Sebutannya orang itu adalah orang yang bersemangat. Namanya arada wiryo. Arada itu membangkitkan. Ya, wirya itu semangat, membangkitkan semangat. Semangat apa? Semangat meninggalkan hal yang buruk dan semangat memunculkan hal-hal yang baik. Jadi kalau sehari-hari kita bisa ngecek, apakah yang saya lakukan ini memunculkan hal yang baik atau memunculkan hal yang buruk? Apakah yang saya lakukan ini meninggalkan hal yang baik atau malah sebaliknya? Jadi kita bisa, karena tidak semua usaha itu pasti baik. Makanya butuh semangat ini ya, untuk mengetahui ku salah atau aku salah. Ini yang ke 6. Yang ketujuh, dalam perkumpulan sanggagato ko panak anak ketip ko hoti atira sana katito. Jadi dalam pertemuan ini tidak berbicara hal-hal yang remeh, termasuk ngomongan-ngomongan yang tiracana. Tiracana itu apa? Tiracana itu artinya binatang. Jadi omongan-omongan yang rendahan sebutannya gitu. Jadi tidak membicarakan hal-hal yang rendahan, obrolan lemeh. Nah, makanya di sini kalau tidak ada yang dibicarakan, samang wa damang basati, kalau tidak diri sendiri yang berbicara atau orang lain yang berbicara, disarankan untuk tunhi bawanang. Tunhi itu artinya diam. Bawa itu adalah kondisi. Ya, artinya apa? Ia berdiam dalam keheningan yang mulia. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang dibicarakan yang penting, jangan membicarakan hal-hal yang remeh. Hal-hal yang remeh. Ya. Mesti diingat. Ya, mesti diingat. Ini dari pembicaraan, daripada kita membicarakan hal-hal yang remeh, lebih baik kita diam. Ya. Kenapa? Karena kalau kita membicarakan hal-hal yang remeh, itu akan memunculkan kilesa, hal-hal yang buruk bisa muncul. Ngomongin orang, ternyata orangnya di belakang. Akan cari musuh itu namanya, lebih baik ya diem. Nah, gosipin orang, ternyata orangnya di belakang. Itu tidak hanya film loh, bukan sinetron loh. Ada ngomongin, ternyata yang diomongin kayaknya indranya itu peka. Tahu-tahu dia muncul di situ. Loh, kok ada dia? Nah, tuh malah jadi kilesa baru kan.
merasa bersalah. Aduh, tadi kok saya ngomong ada orangnya di belakang, kok nggak ada yang ngasih tahu saya. Nah, makanya di sini disarankan orang yang bijaksana tidak sembarangan berbicara. Daripada tidak ada topik yang dibicarakan, lebih baik untuk diam. Tunhi bawa. Tunhi artinya diam. Bawa itu kondisi diam. Barulah yang ke-8. Ini puncaknya. Ini adalah berbicara tentang vipassana. Ia berdiam dengan merenungkan muncul dan lenyapnya. Udaya baya, nupase wiharati. Ya, berdiam dalam perenungan. Muncul dan lenyapnya pancakkhanda. Ya. Ia berdiam dalam merenungkan tentang rupa. Ya, kemunculan rupa dan kepadaman rupa. Termasuk juga wedanya, sanya, sangkara, dan juga winyana. Nah, ini 8 hal untuk memunculkan kebijaksanaan. Yang nomor 8 ini adalah praktek vipassana. Meditasi pandangan terang, vipassana. Nah, inilah 8 hal yang menjadi kondisi dan sebab kebijaksanaan yang belum muncul bisa menjadi muncul. Kebijaksanaan yang sudah ada bisa berkembang hingga akhirnya memenuhi pengembangan yang sudah ada. Nah, ini 8. 1. Hiri dan otapa. 2. Bertanya. 3. Menenangkan tubuh dan pikiran. 4. Memiliki sila yang baik, moralitas yang baik. 5. Bau suta dulu, berpengetahuan luas. 6, bersemangat. 7, kalau tidak ada yang dibicarakan lebih baik, diam. Dan yang ke-8 adalah bervipassana. Yang perlu saya garis bawahi di pertemuan ini adalah yang pertama itu dulu. Hiri dan otapa, memiliki rasa malu. Ya, rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akan akibat. Kalau punya hiri dan otapa Anda selamat. Tidak ada penyesalan. Kalau tidak. Tapi kalau tidak ada hiri dan otapa endingnya penyesalan. Kenapa? Karena membuat orang menyesal karena orang itu melakukan keburukan. Kenapa keburukan itu dilakukan? Karena sudah tidak ada rasa malu untuk berbuat jahat dan tidak ada rasa takut akan akibat dari kejahatan. Nah, ini kelas Dhamma hari ini. Ya, saya tidak panjang-panjang karena saya kasih waktu cuma 1 jam. Ya, jadi ini sebagai bagian dari checklist. Hiri dan otapa sudah ada atau belum? Nah, kalau ada, seberapa banyak isinya? Ya, dicek kembali. Membiasakan untuk kalau ada hal-hal yang belum diketahui, bertanya. Menenangkan tubuh dan pikiran. Yang keempat, memiliki sila yang baik. Yang kelima, mau banyak belajar. Bahusuto hoti. Yang keenam, bersemangat. Yang ketujuh, diam. Kalau tidak ada yang dibicarakan. Barulah yang ke-8, vipassana. Ya, semoga bisa dipahami.